warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Gita Kartikasari, yang kedua Helvi Junia Eliza, yang ketiga Sobaria, dan yang keempat Triani Febrianti. Materi yang akan kami jelaskan yaitu tentang emerging technology. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu emerging technology dan sejarah emerging technology. Emerging teknologi atau energi yang muncul adalah teknologi yang pengembangannya aplikasi praktis atau keduanya sebagian besar masih belum direalisasi, sehingga mereka secara kiasan muncul menjadi menonjol dari latar belakang tidak jelas atau tidak ada. Emerging teknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang secara radikal baru dan tumbuh relatif cepat yang ditandai dengan tingkat koherensi tertentu yang bertahan dari waktu ke waktu dan dengan potensi untuk memberikan dampak yang cukup besar pada domain sosial ekonomi yang diamati dalam hal komposisi aktor, lembaga dan pola interaksi di antara mereka bersama dengan proses produksi pengetahuan yang terkait. Emerging teknologi termasuk berbagai teknologi seperti teknologi pendidikan, teknologi informasi, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu kognitif, psikoteknologi, robot, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya, sejarah emerging teknologi. Dalam sejarah teknologi, teknologi yang muncul adalah kemajuan kontemporer dan inovasi di berbagai bidang teknologi. Selama berabad-abad, metode inovatif dan teknologi baru dikembangkan dan dibuka. Beberapa dari teknologi ini adalah karena penelitian teoritis dan yang lain dari penelitian dan pengembangan komersial. Pertumbuhan teknologi termasuk perkembangan bertahap dan teknologi yang mengganggu. Contoh dari yang pertama adalah peluncuran terhadap DVD, disk video digital, sebagai pengembangan yang dimaksudkan untuk melanjutkan dari compact disc, teknologi optik sebelumnya. Sebaliknya, teknologi yang mengganggu adalah teknologi tempat metode baru menggantikan teknologi sebelumnya yang menjadikannya berlebihan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Helvi Junia Eliza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh emerging teknologi. 1. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah sub kecerdasan yang dipamerkan oleh mesin atau perangkat lunak dan cabang ilmu komputer yang mengembangkan mesin dan perangkat lunak dengan kecerdasan mirip binatang. Fungsi sentral atau tujuan dari penelitian AI meliputi penalaran, pengetahuan, perencanaan, pembelajaran, pemrosesan bahasa kami atau komunikasi, persepsi, dan kemampuan untuk bergerak dan manipulasi objek. Saat ini, pendekatan populer termasuk pembelajaran mendalam, metode statistik, kecerdasan komputasi, dan simbolik tradisional. 2. Pencetakan 3D. Pencetakan 3D juga dikenal sebagai manufaktur aditif. Telah diajarkan oleh Jeremy Rifkin dan lainnya sebagai bagian dari revolusi industri ketiga. Dikombinasikan dengan teknologi internet. Pencetakan 3D akan memungkinkan cetak biru digital. Hampir semua produk material akan dikirim langsung ke orang lain untuk diproduksi ke tempat, membuat pembeli produk online hampir seketika. Yang keempat, terapi gen. Terapi gen pertama kali berhasil didemonstrasikan pada akhir 1990 atau awal 1991 untuk defisiensi adenosin deaminase. Meskipun pengobatan somatik yaitu tidak mempengaruhi garis kuman pasien dan dengan dokumen tidak diwariskan. Ini mengarah ke perawatan untuk penyakit genetik lainnya dan peningkatan minat dalam terapi gen garis kuman, tetapi yang mempengaruhi gumat dan keturunan pasien.
Yang keempat, vaksin kanker. Vaksin kanker adalah vaksin yang mengobati kanker yang ada atau mencegah perkembangan kanker pada individu berisiko tinggi tertentu. Vaksin yang mengobati kanker yang ada dikenal sebagai vaksin kanker terapeutik. Saat ini tidak ada vaksin yang dapat mencegah kanker secara umum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh emerging teknologi 5. Nanoteknologi. Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atom, molekuler, dan supramolekul. Deskripsi paling luas, nanoteknologi merujuk pada tujuan teknologi khusus untuk memanipulasi atom dan molekul secara tepat untuk pembuatan produk skala makro. Juga sekarang disebut sebagai nanoteknologi molekuler. 6. Robotika. Robotika adalah cabang teknologi yang menghubungkan dengan desain, konstruksi, operasi, dan aplikasi robot, serta sistem komputer untuk kontrol umpan balik indera dan pemrosesan informasi. Teknologi ini berhubungan dengan mesin otomatis yang dapat menggantikan manusia di lingkungan berbahaya atau proses pembuatan atau menyerupai manusia dalam penampilan, perilaku, dan kognisi. 7. Terapi sel induk. Terapi sel induk adalah strategi intervensi yang memasukkan sel induk dewasa baru ke dalam jaringan yang rusak untuk mengobati penyakit atau cedera. Banyak peneliti medis percaya bahwa perawatan sel induk memiliki potensi untuk mengubah penyakit manusia dan mengurangi penderitaan. 8. Teknologi ledger distribusi. Ledger distribusi atau teknologi blockchain memberikan daftar transaksi yang terpapar dan tidak berubah. Berbagai macam kegunaan telah diusulkan untuk tepat database terbuka dan desentralisasi diperlukan, mulai dari rantai pasokan hingga cryptocurrency. 9. Kemajuan bidang medis. Dokter baru-baru ini membuat catatan kesehatan digital. Ini dapat sangat meningkatkan efisiensi. Rumah sakit dapat memiliki pasien. Rumah sakit akan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mampu membagikan informasi berbagai tentang suatu penyakit, membuat alur kerja menjadi lebih lancar dengan dokter dapat menarik catatan pada pasien dengan mudah dan bahkan menurunkan biaya perawatan kesehatan dengan tidak menggunakan sebanyak mungkin kertas. Dengan kemajuan komputasi awan, informasi dapat disampaikan lebih cepat bagi dokter untuk membantu bidang medis tumbuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Febrianti akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya sebelumnya. Selanjutnya, pengembangan emerging teknologi. Pengembangan emerging teknologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Yang kedua, DARPA. Dan yang ketiga, kompetisi dan penghargaan teknologi. Penelitian dan pengembangan terbagi lagi menjadi 2, yaitu penelitian terapan dan kebijakan sains. Penelitian terapan adalah bentuk penyelidikan sistematis yang melibatkan aplikasi praktis sains. Beberapa dari ini menggunakan kumpulan teori, pengetahuan, metode, dan teknik komunitas penelitian akademis untuk tujuan yang lebih spesifik, seringkali negara, bisnis, atau client driven. Kemudian kebijakan sains. Kebijakan sains adalah bidang kebijakan publik yang berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi perilaku sains dan perusahaan riset, termasuk pendanaan sains yang seringkali dalam mengejar tujuan kebijakan nasional lainnya seperti inovasi teknologi untuk mempromosikan pengembangan produk komersial,
senjata pengembangan, perawatan kesehatan, dan pemantauan lingkungan. Yang kedua, DARPA. Badan Proyek Penelitian Pertahanan Tingkat Lanjut atau DARPA adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi yang muncul untuk digunakan oleh militer. Proyek-proyek yang didanai oleh DARPA telah menyediakan teknologi signifikan yang mempengaruhi banyak bidang non-militer, seperti internet, teknologi global positioning system. Yang ketiga, kompetisi dan penghargaan teknologi. Ada penghargaan yang memberikan insentif untuk mendorong batas teknologi, umumnya identik dengan teknologi yang muncul. Beberapa penghargaan menghargai pencapaian setelah fakta melalui analisis atau manfaat terobosan teknologi. Yang lain memberikan insentif melalui kompetisi atau penghargaan yang ditawarkan untuk tujuan yang belum tercapai. Yang pertama, hadiah Orteig. Pada tahun 1919 oleh perusahaan perhotelan Prancis Raymond Orteig untuk penerbangan non-stop pertama antara kota New York dan Paris. Yang kedua, penghargaan Turing. Penghargaan Turing adalah hadiah tahunan yang diberikan oleh Association for Computing Machinery atau ACM kepada individu yang dipilih untuk kontribusi yang bersifat teknis yang dibuat untuk komunitas komputasi. Dan yang terakhir adalah hadiah teknologi milenium. Hadiah ini diberikan setiap 2 tahun sekali oleh Teknologi Akademi Finlandia yang menggunakan dana independen yang didirikan oleh industri Finlandia dan negara Finlandia dalam kemitraan. Sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya mewakili teman-teman saya sebelumnya menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.